Perkenalkan, nama saya Kelvin, NIM 2110417330, kelas M1, Makul Supply Chain Management, dosen Pak Adi Mursalin, SEMM. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain jaringan dalam rantai pasokan, yang dimana ini adalah hasil ringkasan saya. Yang pertama, bab 5 ini membicarakan tentang apa? Desain jaringan dalam rantai pasokan, di mana desain jaringan dalam rantai pasokan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan dan mendesain jaringan supply chain management tentang penentuan lokasi fasilitas dalam metode gravity model jaringan fasilitas dengan metode capsital problem yang berbasis linear dan model-model jaringan dalam distribusi produk. Yang kedua, apa peran dari desain jaringan dalam supply chain management? Desain jaringan dalam supply chain management mengambil keputusan desain jaringan rantai pasokan meliputi penugasan para peran fasilitas, lokasi, pemrosesan manufacturing, penyimpanan, dan transportasi yang berhubungan dengan fasilitas, dan alokasi kapasitas dan pasar pada masing-masing fasilitas. Sebutkan dan jelaskan 8 faktor yang mempengaruhi desain jaringan dalam supply chain management. Yang pertama, strategi, yakni strategi bersaing suatu perusahaan memiliki dampak yang signifikan dalam keputusan jaringan rantai pasokan. Yang kedua, faktor teknologi karakteristik yang terdapat pada teknologi produksi memiliki dampak yang signifikan terhadap keputusan desain jaringan. Yang ketiga, faktor makroekonomi. Faktor ini meliputi pajak, bea cukai, tingkat kurs, dan faktor ekonomi lainnya yang tidak ada dalam diri perusahaan. Yang keempat, faktor politik. Stabilitas politik dalam suatu negara merupakan hal yang sangat mempertimbangkan karena memiliki dampak yang signifikan terhadap peran dalam pilihan lokasi. Yang kelima, faktor infrastruktur. Keberadaan infrastruktur yang baik merupakan syarat yang penting dalam mengalokasikan fasilitas pada era tertentu. Yang keenam, faktor kompetitif. Perusahaan harus mempertimbangkan strategi, ukuran, dan lokasi pesaing saat merancang jaringan pasokannya. Yang ketujuh, waktu respon pelanggan dan kehadiran lokasi perusahaan yang memiliki target pelanggan yang merespon dalam waktu yang cepat harus menempatkan fasilitas yang tertutup bagi pelanggan. Yang kedelapan, biaya logistik dan fasilitas dapat mengalami perubahan seperti jumlah fasilitas, lokasi, dan aplikasi kapasitas. Apa yang dimaksud dengan gravity model? Model gravitasi model adalah model yang digunakan untuk menganalisis efek integrasi ekonomi terhadap perdagangan dan merupakan suatu alat analisis yang dapat digunakan untuk mengestimasi berapa besarnya nilai barang yang keluar dan masuk di suatu wilayah. Yang kelima, bagaimana cara kerja gravity model dan contohnya? Prinsip dan cara kerjanya dengan pengukuran metode gaya berat gravity adalah hukum Newton tentang graviti bumi. Menurut Newton, gaya gravitasi atau gaya tarik-tarik antara dua benda dipengaruhi jarak kedua benda tersebut, sehingga gaya gravitasi bumi berkurang sebanding dengan kuadrat jaraknya. Yang keenam, apa yang dimaksud dengan kapasitif? Adalah rangkaian yang di dalamnya terdapat komponen kapasitor yang berfungsi untuk menyimpan energi dalam bentuk muatan listrik.
Ada berapa model jaringan distribusi? Menurut saya itu ada 3 model jaringan. Yang pertama itu jaringan distribusi spindle, yang kedua itu jaringan distribusi loop, yang ketiga itu jaringan distribusi radial. Demikian ringkasan saya. Terima kasih.